Mari sejenak pribadi lepas pribadi saat ini dimanapun kau berada. Baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui streaming. Mari doa sejenak. Bawa hatimu sama Tuhan. Minta Tuhan jamah hatimu. Minta Tuhan ubahkan hatimu untuk siap terima berkat firman Tuhan. Minta Tuhan ubahkan hatimu, berikan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Minta Tuhan ubahkan hatimu bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Karena ketika hatimu siap untuk ditabur, maka ibadah ini bukan hanya menjadi rutinitas semata. Maka ibadah ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan peribadatan yang biasa. Tetapi ibadah ini akan menjadi kesempatan di mana kau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Ibadah ini akan menjadi kesempatan di mana kau melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup. Mari doa. Tolak segala kekerasan hati. Tolak segala kesombongan. Tolak segala tanah yang berbatu. Tanah yang bersemak duri. Yang mengganggu pertumbuhan benih firman Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan. Setiap jemaatmu Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, semuanya dijamah Tuhan. Kami doa Tuhan hati mereka diubahkan Tuhan. Bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Sehingga benar-benar Tuhan, setiap apapun yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami, akan menjadi benih yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar. Tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami ucap berkat buat hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman. Kami doa Tuhan urapi. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakan. Tuhan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba ini terbatas Tuhan. Hamba ini penuh dengan kekurangan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tapi yang kami percaya ketika datang di tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat. Kami doa Tuhan, benar-benar Tuhan saat sore hari ini kami boleh belajar, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjalani kehidupan di tengah dunia hari-hari ini Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, sehingga pemain musik serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Dan saudara semangat cari Tuhan, menyediakan waktumu buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yuk, sama-sama iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Papannya nggak apa-apa, masuk aja. Hari ini saudara seperti biasa, saya kalau hari Rabu, kadang-kadang saudara, saya mau ajak saudara untuk kita belajar. Saudara, kalau hari Minggu kita sedikit agak kacau-kacau saudara. Kalau hari biasa, hari Rabu saudara, saya sedikit mau ajak saudara untuk sama-sama kita belajar supaya kita mengalami peningkatan secara pengetahuan firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ketiga,
ayatnya yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, kita gantian. Ayatnya yang ke-7 kita baca sama-sama. Di situ diberi judul apa? Hidup bersama suami istri. Pak Pendeta mau bicara suami istri hari ini. Pak Pendeta aja belum punya istri. Bukannya kalau kayak gitu jangan julitin pendeta. Doain biar pendeta cepat punya istri. Amin. Haleluya. Nanti kita bahas. Yuk. Aduh, jadi tertekan saya kalau begini. Serius, hari ini mau belajar. Nggak boleh lucu-lucu. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, silakan. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, iya. Ayat kelima, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ayat 6, iya. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca, 3, iya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah apa? Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dan kasih karunia, dari kasih karunia, yaitu apa? Kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Boleh bantu sedikit ini lebih dekat sama saya biar saya bolak-baliknya tidak terlalu jauh? Boleh sedikit lagi tim saya boleh bantu? Ya, sini. Oh, sepertinya bisa sih sendiri. Tapi nggak apa-apa. Saya malu kalau dilihat saya kuat. Oke, hari ini saudara, tema khotbah saya adalah bicara tentang, boleh munculkan di layar, adalah tentang keluarga yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya, keluarga yang diberkati. Amin. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya mungkin agak sedikit deg-degan bawa ini saudara, karena mungkin banyak orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta belum nikah udah bicara-bicara keluarga, emang Pak Pendeta udah punya istri? Hah? Saya mau bilang saudara, itu sikap hati penolakan. Itu kenapa di awal saya sudah doa, Tuhan jamah nih hati-hati jemaat ini supaya Tuhan ubahkan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk diberkati. Iyalah, jangan ada hati-hati penolakan. Karena kenapa? Kalau hati penolakan, saya mau bilang saudara, susah untuk diberkati Tuhan, amin. Karena saya mau bilang begini saudara, jangankan saya. Kalau orang hati penolakan, jangankan saya yang bicara. Tuhan Yesus pun datang sama dia bicara tentang keluarga. Dia bilang, Tuhan jangan bicara-bicara keluarga, Tuhan aja belum menikah. Jangan ketawa, bertobat. Yang di rumah juga bertobat. Saya mau bilang saudara, apa yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dasarnya firman. Amin. Kalau bicara tentang dasarnya firman, artinya apa? Ya dan amin. Artinya sekali lagi saudara, firman Tuhan ya dan amin sudah terbukti. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Amin. Dan sedikit saya mau bilang sama saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, puji Tuhannya, Tuhan sudah mempercayakan saya melayani banyak keluarga saudara. Kadang-kadang kalau suami istri berantem saudara, kadang-kadang susah objektifnya saudara. Suami hanya melihat kesalahan istri, istri hanya melihat kesalahan suami. Tapi kami hamba-hamba Tuhan, kenapa bisa melayani? Karena kami bisa melihat lebih objektif saudara. Nah itu kenapa dasar itu juga yang menjadikan saya bisa banyak belajar. Nah hari ini saudara, tema khotbah saya sekali lagi saudara bicara tentang keluarga yang diberkati. Bicara tentang keluarga yang diberkati, setiap kita pasti punya kerinduan bahwa kita punya keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita pasti pengen keluarga kita diberkati. Saya paling senang kalau ngelihat satu keluarga datang rame-rame ke gereja saudara untuk cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, artinya ini keluarga yang rindu satu rumah, seluruh keluarga diberkati Tuhan. Bahkan saya punya iman saudara, sesuai dengan iman Bapak Gembala Sidang kita, penglihatan Bapak Gembala Sidang kita, saudara dan saya, kita keluarga-keluarga di Gereja Tiberias Indonesia, kita berkumpul bukan cuma di bumi, tapi juga dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, bicara tentang keluarga saudara, saya mau bilang saudara, keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, keluarga itu penting.
Amin. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat di mana semuanya berawal. Sekali lagi, keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat di mana semuanya itu berawal, saudara. Keluarga adalah yang namanya organisasi terkecil, di mana yang namanya semua itu berawal. Bicara tentang kecerdasan emosional. Jelek banget lah itu. Nggak apa-apa lah ya. Ini baca harus pakai iman. Kecerdasan intelektual, bicara tentang kecerdasan spiritual. Saya mau bilang saudara, keluarga adalah akan menjadi awal semuanya ini berawal, saudara. Nah, itu kenapa keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, nggak heran saya mau bilang saudara, di akhir zaman ini saudara, iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran utama serangannya. Sekali lagi di akhir zaman ini saya mencatat di sini saudara, iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran target utamanya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu, mohon maaf, keluarganya, rumah tangganya hancur, saya mau bilang saudara, keluarga yang hancur akan dapat menghasilkan orang-orang yang sangat berpotensi menjadi pribadi yang sangat rentan, saudara. Sekali lagi, orang yang keluarganya hancur, saudara, ketika nggak punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, akan sangat rentan terhadap yang namanya masalah, akan rentan terhadap yang namanya tekanan, akan rentan terhadap yang namanya godaan, saudara. Orang kalau sekali lagi, saudara, dia nggak punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, rumah tangganya hancur, saudara. Ketika dia keluar dalam dunia, saudara, saya mau bilang saudara, akan sangat rentan, mudah yang namanya menerima godaan, mudah depresi, saudara, mudah mengalami yang namanya tekanan yang berat dalam kehidupannya. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara, iblis menjadikan yang namanya keluarga hari-hari sebagai sasaran utama untuk dihancurkan. Saya baca data terakhir, saudara, di Indonesia itu ada kurang lebih 400 sampai 500 kasus perceraian, saudara, setiap tahunnya. 400 sampai 500 ribu, ribunya ketinggalan. Iya, 500 ribu perceraian setiap tahunnya. Dan data pernikahan itu sekitar 2 juta per tahunnya. Artinya apa? Setiap tahun, saudara, kurang lebih ada 1/4 rumah tangga yang akhirnya bercerai, saudara. Nah, dan ketika saya pelajari, saudara, ternyata salah satu yang menjadi penyebab utamanya adalah bicara tentang model keluarga yang keliru, saudara, atau model keluarga yang salah. Nah, itu akan sama-sama kita pelajari hari, saudara, model-model keluarga yang ada hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah model garis lurus, saudara. Yang pertama adalah model garis lurus, di mana yang pertama adalah suami yang ada di posisi yang paling atas, saudara. Kemudian istri di posisi kedua. Di posisi ketiga Valentino Rossi. Yang balap-balap. Harus saya lucu sedikit ya. Susah mau serius-serius. Kemudian anak di posisi ketiga, saudara. Saya mau bilang, saudara, ini model yang pertama, saudara, di mana suami yang ada menjadi kepala dalam rumah tangga, kemudian istri menjadi penopang suami, suami berkuasa atas istri, kemudian berkuasa juga atas anak, saudara. Kemudian istri menjadi penopang buat suami. Nah, ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua adalah bicara tentang, saya mencatat di sini, saudara, secara model adalah persamaan hak. Persamaan hak itu seperti apa? Kalau persamaan hak itu, saudara, itu suami, ingat ya, ini model yang kedua, suami punya persamaan hak dengan istri. Istri kemudian anak di posisi bawah. Nah, ketika begini, saudara, artinya apa? Suami punya kapasitas yang sama dengan istri. Suami punya otoritas yang sama dengan istri. Suami punya kapasitas yang sama dengan istri. Jadi sekali lagi, saudara, secara posisi suami dan istri punya posisi yang sama. Nah, ini kadang-kadang, saudara, bikin anak bingung. Kenapa gitu? Ketika pengambilan keputusan dalam rumah tangga, saudara, ketika suami istri punya posisi yang sama, kadang-kadang suami, oh ikut gue yang benar. Oh enggak, ikut gue yang benar. Enggak, gue, jambak-jambakan. Ini ibarat kapal dua nahkoda, saudara. Nah, ini model yang kedua. Nanti kita bahas mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga,
adalah model apa? Saya mencatat di sini saudara. Yang ketiga adalah model penguasa tunggal. Nah, ini model penguasa tunggal saudara yang ketiga. Model penguasa tunggal ini suami yang paling atas saudara. Nah, tapi saudara, suami yang paling atas, tapi yang namanya istri dan juga anak punya posisi yang sama. Jadi suami punya kuasa atas istri dan punya kuasa atas anak, tetapi istri nggak punya kuasa atas anak. Bahkan istri nggak punya kuasa untuk menopang suami, saudara. Jadi ini model penguasa tunggal, suami yang pegang kendali semuanya, saudara. Yang ketiga, saya mencatat di sini, saudara, yang keempat. Yang keempat, apa belajar sedikit ya? Jangan lagi orang bilang, pendeta Marsil ini sekolah tidak sih sebenarnya? Sekolah lah. Yang keempat, model tukar peran. Nah, tukar peran itu bagaimana? Itu istri yang ada di posisi atas, kemudian suami yang jadi penopang, kemudian anak yang di bawah. Ini kebalikan posisi yang pertama, saudara. Istri yang pegang kendali semuanya, kemudian suami yang menopang istri. Istri berkuasa atas suami, berkuasa atas anak. Nah, ini ikatan suami takut istri. Ini biasanya ciri-cirinya yang kalau saudara ke mall, yang suami jaga di depan toko, istri masuk dalam. Iya, yang kasihan sambil jaga anak, istri yang dalam. Bagus ya Pak, bagus ya, bagus ya. Istri. Nah ini dia. Yang kelima, ini belajar nih. Saudara nggak akan ketemu. Saya doang nih, nggak ada kerjaan. 5. Nah, ini posisi yang kelima adalah saya mencatat di sini model Isabel. Model Isabel bagaimana? Kalau saudara pernah baca yang namanya kitab Raja-Raja, yang namanya Isabel, istri dari Ahab, itu bagaimana? Itu istri yang punya kekuasaan penuh terhadap suami dan anak. Nah, ini saudara istri yang memang pegang kendali. Suami nggak punya kuasa atas anak, suami nggak punya kuasa atas istri, semuanya istri yang pegang kendali. Waduh, ini ciri-cirinya kalau misalnya setiap anak tanya, Pak bagaimana? Nggak tahu, tanya mama. Nah itu, ini dia. Ini keuangan semua dipegang istri, harta semua istri, sertifikat rumah istri, gaji istri, apalagi, pokoknya. Kalau belanja istri semua yang dibeli, suami paling bawa plastik doang. Ini yang ketahui banyak-banyak ibu-ibu. Kalau ada di sini bertobat. Pertanyaan saya, hafal ya. Model mana dari 1 sampai 5 yang paling betul? Yang laki-laki 1, yang istri-istri 5 Pak. Dari semua itu Pak, yang paling alkitabiah 5 Pak. Harus kami istri-istri yang menguasai semuanya. Laki-laki harus bertekuk lutut. Saya mau bilang itu Roro Isabel. Mungkin hari ini banyak wanita-wanita, ibu-ibu bakalan benci sama saya. Pak Pendeta, selama ini kami mendukung Pak Pendeta, kami ngefans sama Pak Pendeta. Tapi kali ini Pak Pendeta mohon maaf, pengajaran Pak Pendeta tidak kami bisa terima. Menyakitkan hati kami. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Kalau mau marah-marah sama Alkitab, jangan sama saya. Oke, so harusnya gimana? Kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 11 ayat 3, boleh munculkan di layar. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Sebelum nanti kita balik lagi ke ayat yang kita baca tadi di awal, saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ketiga. Boleh munculkan di layar. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ketiga. Yuk, boleh munculkan sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, haleluya. Sama-sama, 3, iya. Tetapi aku mau supaya apa? Kamu mengetahui hal ini, yaitu apa? Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah apa? Kepala dari perempuan ialah, dan kepala Kristus ialah, perhatikan kalimat di tengahnya, kepala dari perempuan ialah apa? Kenapa nggak ikhlas gitu bacanya? Memang saya tahu, zaman sekarang istri-istri susah menerima. Tapi begitu memang Alkitab yang ngomong, mau gimana? Coba kita baca ayat 1 yang kita baca tadi, saudara. 1 Petrus 3 ayat 1 tadi, coba mulai munculkan. 1 Petrus 3 ayat 1, boleh munculkan. 1 Petrus 3 ayat 1. Habis ini ibu-ibu demo. 3 ya.
Demikian juga kamu, hai, tunduklah kepada, supaya jika apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh, di bagian awal dikatakan apa? Istri, tunduklah kepada apa? Makanya, ini kami laki-laki bersuka cita. Ini bapak-bapak yang sudah lama tertindas hari ini dimenangkan. Bapak-bapak yang sudah hari ini, udah lama-lama, Pak Pendeta aku udah gak kuat Pak Pendeta. Yang tabah Pak. Saya suruh pilih istri kayak Isabel. Saya mau bilang, betul istri-istri. Bu, saya mengasihi saudara Bu. Saya bukan pendeta yang cuman pengen saudara ketawa-ketawa doang. Tapi saya pendeta yang pengen saudara benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan, amin. Memang ini jemaat ini paling mantap ini. Walaupun yang paling kencang aminnya laki-laki. Tapi saya mau bilang mantap, mau diajar. Saya mau bilang, Bu, saya mau bilang pastikan kalau kau anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, pastikan kau jadikan suamimu, pasanganmu sebagai kepala, sebagai imam, sebagai decision maker dalam rumah tangga, amin. Mantap sekali. Memang ini jemaat-jemaat istri-istri penghuni kerajaan sorga yang begini nih. Sarangeo ibu, sarangeo. Karena memang sekali lagi saya mencatat di sini saudara, karena memang itu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Karena gini saudara, memang Tuhan tetap tempatkan suami sebagai kepala untuk menjadi decision maker saudara. Ketika istri mengambil keputusan melangkahi suami, belajar dari sejarah firman Tuhan, hasilnya bisa berbahaya. Mohon maaf saya harus ngomong ini. Contohnya kalau saudara perhatikan pada saat awal-awal, Tuhan, ini khotbah paling deg-degan dalam hidup saya ini. Saudara ingat Adam dan Hawa? Yang ngambil keputusan makan buah siapa? Ini pendeta berani mati ini. Walaupun sedikit-sedikit ada Roro Martir ini. Saya mau bilang ketika wanita melangkahi suami ambil keputusan. Manusia satu dosa. Takutnya ada ibu, Tuhan Yesus. Harus jaga-jaga. Ada suami-suami langsung. Betul. Kisah kedua, Abraham dan Sarah. Yang tadi disebutkan juga. Untuk menikahi Hagar, keputusan siapa? Bagus. Gara-gara itu muncul. Makanya Bu, pastikan suamimu jadi decision maker dalam rumah tangga Bu. Gak apa-apa saudara marah sama saya. Yang penting hari Minggu datang sesi saya. Saya kasih tahu yang betul. Iyalah. Tapi saya mau bilang ya, sekali lagi. Ini bapak-bapak juga. Tadi ibu-ibu udah kita serang udah habis. Bapak-bapak ketawa dari tadi ya, sukacita ya. Sekarang bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Mantap. Malam, shalom. Pak, kadang-kadang juga Pak, kenapa istri-istri akhirnya mengambil posisi sebagai suami, sebagai posisi decision maker dalam rumah tangga. Karena kadang-kadang bapak-bapak juga mohon maaf, tidak menjalankan posisinya sebagai kepala rumah tangga Pak. Banyak yang saya temukan mohon maaf ya, langsung betul. Tuh, pengalaman dalam hidup. Banyak istri-istri akhirnya ngambil keputusan. Karena kenapa bapak-bapak setiap ditanya, tanya mama aja lah. Tanya mama, mana wibawamu sebagai laki-laki? Kadang-kadang ada bapak-bapak, mohon maaf ya. Ketika yang namanya istri jadikan suami sebagai decision maker, malah nggak bisa ambil keputusan. Ketika yang namanya dikasih kesempatan posisi sebagai kepala, sebagai imam dalam rumah tangga, nggak mau melakukan kewajibannya apa? Untuk menafkahi istri, menafkahi suami. Istri. Dan anak-anak. Saya mau bilang ya, itu kenapa kita sebagai imam, laki-laki kita harus menjalankan posisi kita sebagai apa? Imam dalam rumah tangga. Amin. Mantap, ini Bapak ini mantap. Amin. Nah, posisi imam tugasnya apa? Coba, yang pertama, saya mencatat di sini saudara. Kita akan cepat ya. Yang pertama adalah mempersembahkan korban. Jadi tugas imam, kita sebagai kepala rumah tangga harus jadi imam. Imam saudara, itu yang pertama adalah mempersembahkan korban. Jadi kalau imam, tugasnya adalah mempersembahkan korban. Dia yang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus saudara,
ruang maha suci untuk mempersembahkan korban. Dan saya mau bilang saudara, sebagai imam kita punya tanggung jawab untuk jaga hidup dalam kekudusan. Karena gini saudara, imam yang masuk ruang maha kudus tanpa kekudusan pasti akan mati. Itu kenapa beberapa referensi yang saya baca saudara, imam ketika mau membawa korban bakaran masuk dalam ruang maha kudus, kakinya itu akan diikat saudara. Tujuannya apa? Kalau imam itu ternyata hidupnya nggak benar, imam itu ternyata hidupnya nggak kudus, saya mau bilang saudara, ketika dia masuk dia akan mati. Dan tali itu akan dijadikan sebagai sarana untuk menarik jasad imam yang telah mati oleh orang-orang yang nggak boleh masuk. Karena yang masuk dalam ruang maha suci cuma imam saudara. Nah itu kenapa pesan saya mau bilang saudara, firman Tuhan berkata, setiap kita sebagai imam harus sungguh-sungguh jaga hidup kudus. Karena kenapa? Saya mencatat di sini saudara, berkat Tuhan itu akan datang dari posisi yang paling tinggi saudara, yaitu apa? Suami-suami saudara. Itu kenapa saya mau bilang pastikan kau jaga hidup benar, jaga hidup kudus. Karena ketika kau jaga hidup benar, jaga hidup kudus, saya mau bilang saudara, tidak ada alasan Tuhan untuk tahan-tahan berkat buat hidupmu. Amin. Artinya apa? Ketika kau hidup benar, hidup kudus, sama-sama bilang sama saya, pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya pernah dengar satu kesaksian saudara tentang ibu dan bapak gembala sidang kita saudara. Jadi teman saya, sahabat saya nanya sama ibu. Ibu adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang hebat saudara. Tapi ibu sangat hormat, sangat yang namanya memposisikan bapak gembala sebagai decision maker dalam keluarga. Teman saya tanya sama ibu, Bu, apa sih yang membuat ibu sehingga benar-benar sangat hormat sama bapak? Apa sih yang membuat ibu sehingga benar-benar menjadikan bapak sebagai decision maker dalam setiap pilihan dalam keluarga? Jawaban ibu sama teman saya bilang begini, karena bapak sungguh-sungguh jaga hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, suami yang jaga hidup kudus, yang jaga hidup berkenan, pasti dihormati sama istri. Amin. Saya mau bilang saudara, suami yang benar-benar jaga hidupnya berkenan, ini saya mau bilang saudara, istri saudara pasti kagum sama saudara. Saya nggak pernah lihat ada ibu-ibu menyombongkan kegatelan suaminya. Betul. Nggak pernah saya lihat ada ibu-ibu ngobrol di komplek. Puji Tuhan suami gue. Aduh suami gue kalau cari cabai-cabian 5 sekali cari. Dia memang suka yang pedas-pedas. Enggak. Suami-suami yang dibanggakan istri adalah suami-suami yang sungguh-sungguh jaga hidup berkenan kudus di hadapan Tuhan. Dan saya mau bilang jangan takut, sampai anak cucu pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Nah yang kedua saudara, tentang bicara tentang kekudusan, kesucian saudara. Kemudian, yang kedua, tugas imam adalah untuk apa? Menaikkan doa syafaat. Menaikkan doa syafaat. Artinya apa? Sebagai imam saya mau bilang, Pak, milikilah kehidupan doa. Kalau saudara hadir minggu lalu saya bahas tentang Daniel. Salah satu yang bikin Daniel sukses berhasil, salah satu yang bikin Daniel hebat sekalipun di masa-masa sukar, salah satu yang bikin Daniel luar biasa sekalipun banyak orang ingin menjatuhkannya, karena Daniel sungguh-sungguh punya kehidupan doa sama Tuhan. Kalau saudara punya kehidupan doa sama Tuhan, aduh dampaknya luar biasa. Karena kenapa? Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pemulihan, Tuhan sumber mujizat. Kalau kau dekat sama Tuhan, sumber semuanya itu, artinya apa? Kau pasti mendapatkan semuanya. Amin. Itu kenapa Alkitab dengan tegas bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti ditambahkan. Bilang sama suamimu kalau hadir, miliki jam doa, Pak. Enggak ada suami istri yang hadir? Ada toh? Jangan suami-suami malas berdoa. Apalagi suami-suami tidak bisa berdoa. Oh Tuhan, dari lahir KTP udah Kristen. Tapi mau berdoa aja cuma tahu doa makan. Sama seperti singa itu ketika berdoa. Udah, takut udah gak lucu lagi. Minggu lalu udah cerita. Yang ketiga, pemain musik siap-siap. Yang ketiga, saya mencatat di sini. Tugas imam apa? Sama-sama bilang sama saya, memberkati. Memberkati. Tugas imam memberkati. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi. Kan suami itu adalah sumber berkat. Suami itu sumber berkat. Nah, tugas suami sebagai sumber berkat yang telah mendapatkan berkat dari Tuhan adalah menjadi saluran berkat
buat anak dan istri. Karena saya mau bilang saudara, Pak, kau diberkati Tuhan Pak, itu bukan berkatmu semuanya Pak. Adalah berkat istrimu dan juga berkat anakmu yang dititipkan kepadamu. Itu kenapa saya mau bilang mohon maaf, gak pantas suami pelit-pelit sama istri sama anak-anak. Pulang ke tempat ini Bu, ajak ke mall. Betul. Saya mau bilang saudara, berkat suami itu sangat juga ditentukan oleh doa istri. Itu kenapa kalau suami diberkati, jangan lupa istrimu. Jangan suami diberkati, langsung lupa istri. Suami ketika miskin aja ingat istri. Mama ayo kita doa sama-sama, mama ayo mama ke gereja sama-sama. Ketika udah diberkati aja. Mama siapa kamu mama? Ingat istri, ini sumber berkat nih. Ketika istri berlutut berdoa, Tuhan berkati suamiku. Powerful memang Tuhan bilang, istri yang mendoakan suami yang luar biasa. Diberkatilah suaminya. Supaya apa? Jadi selalu berkat. Tapi ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta. Ketika istri berdoa buat suami, suami diberkati. Artinya kalau semakin banyak istri, semakin banyak doa ibu. Nggak boleh. Ajaran dari mana itu? Hari ini saya mau belajar serius sebenarnya. Jangan lucu-lucu. Serius. Jangan. Enak aja. Sesat. Satu. Karena itu. Satu. Nah itu kenapa sekali lagi Bu. Doain suamimu supaya diberkati. Jangan cuma menuntut, tapi gak mau berdoa buat suami. Suami juga kalau udah diberkati jangan lupa berkatin istri. Karena kalau suami istri udah kompak sesuai posisi yang benar, sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan. Rumah tangga ini pasti jadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama suamimu, kasih istrimu. Bilang sama istrimu, ya tunduk sama suamimu. Saya percaya pulang dari tempat ini banyak rumah tangga dipulihkan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kalau rumah tangga benar-benar menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Iblis mau serang bagaimanapun, mohon maaf, nggak akan bisa. Karena kenapa? Dasarnya, fondasinya udah kuat saudara. Sehingga apa? Iblis mau kirim serangan, iblis mau kirim tekanan, masalah. Nggak akan mempan. Karena kenapa? Suami istri itu benar-benar dalam Tuhan. Saling menguatkan saudara. Karena suami istri kan bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Saya ngelihat betul. Contoh yang luar biasa dari Bapak Gembala sidang bersama Ibu. Wow. Sampai di usia yang udah senior saudara. Waduh, jaga kasih mula-mula. Romantisnya, waduh. Sedikit saya buka sama saudara, semoga Bapak Ibu nggak nonton ya. Waktu saya di Manado pelayanan ya, Natal di sana, bikin di sana saudara. Saya masuk, bawa ada barang yang mau saya bawa di hotel Bapak Ibu saudara. Di ruang TV ketika saya masuk. Bapak Ibu lagi nonton TV berdua, Bapak lagi nonton, Ibu di samping lagi. Oh Tuhan, saya ngelihat oh Tuhan. Udah kayak Dilan dan Milea sudah. Betul. Saya sampai oh Tuhan, ini romantis banget loh, betul. Bapak Ibu mau masuk mobil. Sekalipun Bapak udah usia senior, masuk mobil antar Ibu dulu. Kan mobil Bapak antar dulu Ibu masuk. Kalau misalnya masuk dari sebelah kiri, Bapak selalu antar dulu Ibu masuk, Bapak yang masuk sebelah kanan. Gentleman. Suami zaman sekarang. Udah di mobil, istrinya entah di mana, langsung cepat weh. Cepat loh. Begitu masuk lagi, kaki kotor. Baru cuci. Kita bersyukur udah punya contoh yang baik saudara. Kita lihat gereja ini diberkati, keluarga diberkati. Karena apa?
sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita udah punya contoh yang baik, contoh yang benar. Kita ikutin contoh yang benar itu. Saya percaya berkat yang sama, sukacita yang sama pasti jadi melimpah bagi saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami sudah boleh belajar Tuhan. Untuk kami tahu tentang bagaimana harusnya kami hidup sebagai keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami doa, biar kiranya Tuhan semua, setiap kami, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang terhubung live streaming Tuhan. Setiap keluarga-keluarga, menjadi keluarga-keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan yang akan kami lihat dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, adalah berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami.